Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Junika Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dalam Islam. Yang pertama ada poin kesenjangan keuangan. Kesenjangan keuangan merujuk pada perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi yang menyebabkan ketidakseimbangan keuangan secara pribadi dalam skala yang lebih luas. Seperti pada contohnya tingkat ekonomi nasional. Poin B, ada peran dan tanggung jawab negara dalam Islam. Jadi ada 3 peran dan tanggung jawab negara. Yang pertama ada jaminan sosial. Jaminan sosial adalah apabila individu memiliki keadaan khusus atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara menyediakan jaminan sosial tersebut. Yang kedua ada keseimbangan sosial. Jadi memberlakukan pajak dan menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan. Dan aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang. Ada yang poin ketiga adalah intervensi negara. Jadi negara diberikan wewenang memberikan arahan hukum sekunder sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam suatu negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Susratun Nadio. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu estimasi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Jadi, estimasi pembiayaan pembangunan itu adalah infrastruktur yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur juga meliputi diantaranya jalan-jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan infrastruktur yang baik pada energi listrik, bahan bakar minyak, dan gas juga dibutuhkan untuk mendukung transportasi, serta industri dan rumah tangga. Nah, di dalam estimasi kebutuhan pembiayaan pembangunan ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah capital intensity and longevity, yaitu pembangunan infrastruktur membutuhkan intensitas modal, biaya yang sangat tinggi, serta likuiditas yang rendah dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan sumber daya yang diinvestasikan oleh investor. Yang kedua di sini adalah economies of scale and externalities. Di sini adalah proyek infrastruktur yang seringkali mencakup monopoli atas sumber daya alam, seperti jalan raya atau sumber daya alam yang memiliki persediaan air dan bertujuan untuk meningkatkan skala pendapatan dan menghasilkan manfaat sosial. Lalu yang ketiga di sini adalah heterogeneity, complexity and presence a large number of party. Di sini adalah fasilitas infrastruktur cenderung heterogen dan unik dengan susunan regulasi yang kompleks dan terstruktur. Distribusi pembayaran dan pembagian risiko sesuai untuk menyelaraskan insentif seluruh pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur. Lalu ada opaqueness, yaitu proyek infrastruktur cenderung kurang transparan di mana informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk menilai risiko masih kurang baik sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian. Kurangnya tolak ukur yang jelas dalam pengukuran kinerja investasi juga dipandang oleh banyak investor sebagai penghalang utama dalam berinvestasi pada proyek infrastruktur. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mobilisasi sumber pembiayaan eksternal, atau di sini dijelaskan sumber pembiayaan eksternal merupakan pilihan pembiayaan yang berasal dari luar perusahaan. Ini bisa berupa pinjaman bank atau modal ventura dari investor atau modal yang diperoleh dengan imbalan saham perusahaan. Meskipun sumber pendanaan eksternal dikaitkan dengan kewajiban perusahaan terhadap memberi dana sehingga hambatan untuk memperoleh pendanaan itu lebih tinggi, namun seringkali peran sumber pendanaan tersebut lebih penting dibandingkan sumber pendanaan internal, sebab pertumbuhan bisnis seringkali memerlukan dana dalam jumlah besar yang tidak bisa dibiayai dari sumber daya internal saja. Lalu selanjutnya di sini adalah sumber pembiayaan pembangunan konvensional. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah pembiayaan melalui pendapatan. Yang pertama adalah pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Yang kedua adalah distribusi, sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia. Yang ketiga adalah biaya sambungan atau connection fees yang melibatkan penggunaan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas lain sebagai sumber dana untuk proyek pembangunan. Lalu di sini ada pembiayaan melalui hutang, yaitu pinjaman. Di sini pemerintah atau perusahaan daerah dapat melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari dalam negeri, yang dimaksud adalah bank atau lembaga keuangan, atau dari luar negeri, yaitu melalui pemerintahan pusat. Lalu pembiayaan melalui kekayaan yang dapat bersifat non-konvensional. Di sini pembiayaan pembangunan melalui kekayaan melibatkan penggunaan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas lain sebagai sumber dana untuk proyek pembangunan. Ini bisa mencakup penjualan aset seperti tanah atau properti atau pemanfaatan kekayaan alam seperti hasil tambang atau sumber daya alam lainnya. Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kekayaan dan keseimbangan ekonomi.